Apa jadinya jika seseorang tiba-tiba berubah menjadi buaya saat melaksanakan tawaf di depan Ka'bah? Seorang jemaah haji asal Indonesia mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Tubuhnya perlahan berubah, kulitnya bersisik, matanya memerah, dan kakinya tak lagi seperti manusia. Apakah ini hukuman dari Allah? Apa dosa besar yang ia sembunyikan selama ini? Dan apakah ada jalan untuknya kembali menjadi manusia? Kisah ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Jangan skip, karena ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan kepadanya. Selamat menonton. Langit sore di Jakarta terlihat cerah saat Rahman bersiap menuju bandara. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Bahagia karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji, tapi ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Di antara koper-koper besar yang telah disiapkan, ia termenung di depan cermin. Akhirnya, aku akan ke Baitullah. Gumamnya lirih. Rahman adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan, sering bersedekah dan membantu masyarakat sekitar. Namun, hanya dirinya yang tahu bahwa ada rahasia besar yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Di masa lalu, untuk meraih kesuksesannya, ia pernah berbuat curang dan menipu banyak orang. Ada harta yang ia peroleh bukan dengan cara yang benar. Bahkan, ada hak anak yatim yang ia rampas tanpa rasa bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mencoba menutupi semuanya dengan beramal dan bersedekah. Ia berpikir bahwa jika ia banyak berbuat baik, maka dosanya akan terhapus. Ketika panggilan haji akhirnya datang, Rahman merasa ini adalah kesempatan untuk benar-benar membersihkan diri. Ia meyakini bahwa dengan berhaji, semua kesalahan masa lalunya akan diampuni, dan hidupnya akan kembali tenang. Keberangkatan ke Mekah. Di bandara, Rahman bertemu dengan para jemaah lainnya. Ada yang tampak begitu bahagia, ada pula yang terisak haru. Seorang jemaah yang lebih tua menepuk bahu Rahman. Masya Allah, Pak Rahman. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berhaji tahun ini. Rahman tersenyum dan mengangguk. Iya, Pak. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Semoga kita semua mendapat haji yang mabrur. Jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Tanah Suci. Saat kaki Rahman menginjak tanah Mekah untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Namun, ia mengabaikannya dan meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan gugup karena untuk pertama kalinya ia akan melihat Ka'bah secara langsung. Ketika bus mereka tiba di hotel, Rahman merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Matanya terasa berat, tapi pikirannya terus berkecamuk. Mimpi aneh di malam pertama. Malam itu, setelah menunaikan sholat Isya, Rahman tertidur lebih awal. Namun, tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi berada di tengah lautan luas. Ombak besar menghantam tubuhnya, dan ia berusaha berenang ke tepian. Tapi, di dalam air yang gelap, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor buaya besar muncul dari dasar laut dan menatapnya dengan mata merah menyala. Rahman merasa kakinya ditarik ke dalam air, tubuhnya membeku ketakutan. "Tolong! Ada buaya!" teriaknya dalam mimpi. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Matanya liar menatap sekeliling kamar. Lampu masih menyala, dan teman sekamarnya tertidur pulas. "Mimpi buruk? Kenapa harus buaya?" gumamnya, mengusap wajah dengan kedua tangan. Ia mencoba menenangkan diri dan beristighfar. "Astagfirullah, mungkin ini hanya perasaan lelah setelah perjalanan panjang," pikirnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa mimpi ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Namun, ia tetap mengabaikan firasat itu dan berusaha fokus pada ibadahnya. Menuju Masjidil Haram. Keesokan harinya, Rahman dan rombongan bersiap menuju Masjidil Haram. Begitu ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, betapa indahnya rumah MU." Bisiknya dalam hati.
Ia merasakan ketenangan luar biasa saat berdiri di depan Ka'bah. Ia pun berdoa dengan khusyuk, meminta agar semua dosa-dosanya diampuni. Namun, di tengah-tengah doanya, ada sesuatu yang mengganggunya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit tangannya. Sensasi aneh ini membuatnya tersentak. Ia menatap kedua tangannya dengan was-was. Tangannya tampak normal, tapi sensasi itu tidak hilang. Ia menggelengkan kepala dan mencoba fokus kembali. Ini hanya perasaan aneh. Mungkin karena aku terlalu lelah, katanya meyakinkan diri sendiri. Namun, ia tak tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan yang akan terjadi kepadanya di Tanah Suci. Matahari mulai naik di langit Mekah, menerangi Masjidil Haram dengan cahaya keemasannya. Suasana pagi yang tenang itu terasa begitu sakral. Para jemaah sibuk dengan ibadah masing-masing, beberapa membaca Al-Quran, ada yang berzikir, dan banyak pula yang bersiap untuk melaksanakan tawaf. Rahman duduk di salah satu sudut masjid setelah selesai sholat duha. Hatinya masih resah setelah mengalami mimpi buruk tadi malam. Bayangan buaya raksasa dalam mimpinya terus menghantui pikirannya. Kenapa aku bermimpi seperti itu? Apakah ini hanya sekadar mimpi, ataukah ada makna di baliknya? Batinnya gelisah. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memperbanyak istighfar. Namun, saat ia hendak mengambil air zam-zam dari tempat penampungan, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Saat Rahman menundukkan wajahnya ke dalam air zam-zam di gelasnya, ia terkejut luar biasa. Di dalam pantulan air itu, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Yang tampak justru adalah wajah seekor buaya dengan mata yang merah menyala. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ia segera memejamkan mata, menggelengkan kepala, lalu menatap kembali air di dalam gelas. Pantulannya sudah kembali normal. Astagfirullah, apa-apaan ini? Bisiknya panik. Seorang jemaah yang berdiri di sebelahnya melihat ekspresi wajahnya yang pucat. Pak, Anda baik-baik saja? Tanya jemaah itu dengan nada khawatir. Rahman tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Iya, saya tidak apa-apa, mungkin hanya sedikit pusing. Ia buru-buru meminum air zam-zam itu dengan niat agar hatinya lebih tenang. Namun, bukannya merasa damai, tubuhnya justru terasa semakin aneh. Selama beberapa hari berikutnya, Rahman terus merasakan keanehan dalam tubuhnya. Terkadang, kulitnya terasa lebih kasar dari biasanya, seolah ada sisik yang tumbuh. Saat berjalan, ia merasakan kakinya berat, seakan bukan miliknya sendiri. Di beberapa kesempatan, ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya aneh, seolah mereka menyadari sesuatu yang berbeda darinya. Namun, ia terus berusaha mengabaikan semua itu. Ini pasti hanya perasaanku saja. Aku sedang berada di Tanah Suci. Setan pasti berusaha menggoda, pikirnya. Hingga suatu malam, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Mimpi yang semakin nyata. Di malam yang seharusnya tenang, Rahman kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, mimpi itu terasa jauh lebih nyata. Ia kembali berada di lautan luas, tetapi kali ini, tubuhnya sendiri mulai berubah menjadi buaya. Tangannya berubah menjadi cakar, kulitnya bersisik, dan tubuhnya semakin berat. Di dalam mimpi itu, ia mendengar suara seseorang. Rahman, engkau pikir engkau bisa lari dari dosa-dosamu? Rahman terkejut. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Suara itu semakin dekat, menggema dalam kepalanya. Dosa yang kau sembunyikan tidak akan pernah hilang. Kau bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhanmu. Rahman berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan geraman buaya yang mengerikan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia meraba wajahnya dengan panik. Untungnya, ia masih dalam wujud manusia. Namun, ketika ia melihat tangannya, matanya membelalak. Ada bekas sisik samar di kulitnya, meskipun hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Ya Allah, apa yang sedang terjadi padaku? Bisiknya ketakutan. Ketakutan yang mulai menghantui. Hari-hari berikutnya, Rahman semakin gelisah. Ia semakin sulit berkonsentrasi dalam ibadahnya. Saat berjalan menuju Masjidil Haram, ia merasa seolah ada seseorang yang mengikutinya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Di dalam masjid, saat ia membaca Al-Quran, matanya tiba-tiba menangkap ayat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah
57. Rahman menutup mushaf dengan tangan gemetar. Ia merasa seolah ayat itu adalah teguran langsung dari Allah untuk dirinya. Ia mulai merenung. Apakah ini semua peringatan dari Allah? Apakah dosa-dosa yang ia sembunyikan selama ini mulai mengejarnya? Ia mencoba beristighfar dan meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ia tak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari hukuman besar yang akan ia alami. Karena sebentar lagi, saat ia melaksanakan tawaf di depan Ka'bah, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Hari itu adalah puncak dari ibadah haji yang dinanti-nantikan. Rahman bersama rombongan bersiap melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan akibat mimpi buruk dan tanda-tanda aneh yang ia alami, ia mencoba untuk tetap fokus. Ini kesempatan terakhirku untuk benar-benar berserah diri kepada Allah. Aku harus menyelesaikan tawaf ini dengan khusyuk, batinnya. Saat ia mulai berjalan mengikuti arus jemaah lain yang mengelilingi Ka'bah, perasaan aneh kembali datang. Langkah kakinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap pijakan terasa seperti sedang berjalan di lumpur tebal. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meskipun cuaca di Mekah saat itu tidak terlalu panas. Astagfirullah, kenapa badanku terasa aneh? Bisiknya. Tanda-tanda aneh semakin jelas. Putaran pertama hingga ketiga masih bisa ia lalui meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Namun, memasuki putaran keempat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Rahman mulai merasakan rasa sakit luar biasa di tangannya. Ia melihat kulitnya, dan matanya membelalak lebar. Di bawah cahaya lampu Masjidil Haram, kulit tangannya terlihat berubah. Mula-mula hanya samar, namun perlahan teksturnya mulai kasar dan bersisik. Warnanya berubah menjadi kehijauan, seperti kulit reptil. Ya Allah! Apa yang terjadi padaku? Bisiknya panik. Ia berusaha menyembunyikan tangannya dengan melipatnya ke dada, tetapi sensasi perubahan itu semakin terasa. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berhenti berjalan, tetapi arus jemaah yang terus mengalir memaksanya untuk tetap bergerak. Ya Allah, tolong aku. Puncak perubahan yang mengerikan. Memasuki putaran ke-6, sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Kakinya mulai melemas, seolah tidak lagi berbentuk manusia. Punggungnya terasa lebih berat, dan tulang-tulangnya berdenyut dengan cara yang tidak normal. Ketika ia menoleh ke samping, seorang jemaah yang berjalan di dekatnya tiba-tiba berteriak, "Astagfirullah! Lihat tangan orang itu!" Suara itu langsung menarik perhatian jemaah lainnya. Orang-orang mulai melihat ke arah Rahman. Beberapa orang menjerit ketakutan. Allahu Akbar! Apa yang terjadi pada dia? Rahman semakin panik. Ia menunduk dan melihat bahwa kakinya sudah benar-benar berubah. Bukan lagi kaki manusia, melainkan kaki reptil dengan cakar tajam. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Beberapa bahkan berlari meninggalkannya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya. Ia merasakan kulitnya semakin mengeras dan rahangnya memanjang. Tidak Aak, jeritnya tertahan. Jantungnya berdetak kencang. Matanya mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, seperti penglihatan seekor predator. Kepanikan di depan Ka'bah. Seorang ulama yang berada di dekat situ segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendekati Rahman dan melihat perubahan tubuhnya dengan mata kepala sendiri. Subhanallah, ini adalah tanda dari Allah, serunya. Orang-orang semakin ketakutan. Beberapa jemaah mulai menangis melihat kejadian tersebut. Rahman sendiri sudah tak mampu berpikir. Ia merasa seolah terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya. Tubuh manusia yang selama ini ia miliki perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Di tengah kepanikan itu, ulama tersebut berseru, "Saudara, bertobatlah. Jika engkau memiliki dosa yang belum engkau akui, inilah saatnya. Allah masih memberimu kesempatan." Rahman jatuh berlutut di lantai Masjidil Haram. Ia menangis, meskipun suaranya semakin terdengar aneh. Matanya yang kini bukan lagi mata manusia dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Air matanya jatuh ke lantai putih suci di sekitar Ka'bah. Pengakuan Rahman. Dalam kondisi tubuhnya yang hampir sepenuhnya berubah menjadi seekor buaya, Rahman mulai berbicara dengan suara serak yang bercampur geraman. Aku telah berbuat zalim. Aku telah mengambil harta anak yatim. Aku telah menipu orang-orang miskin. Aku pikir semua itu bisa kuhapus dengan sedekah dan haji ini, tapi ternyata aku salah. Tangisnya pecah.
Ia merasa seluruh tubuhnya semakin berat, seolah-olah kutukan ini akan menjadi permanen jika ia tidak segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu ikut menangis dan beristighfar. Kejadian yang mereka lihat di depan mata mereka adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Adil dan tidak ada dosa yang bisa disembunyikan selamanya. Ulama itu mendekati Rahman dan menepuk pundaknya yang kini sudah bersisik. Saudara, Allah Maha Pengampun. Jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengampunimu. Tapi kau harus mengakui semua kesalahanmu di dunia ini, mengembalikan hak-hak orang yang telah kau rampas, dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu. Rahman mengangguk dengan mata penuh air mata. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang Allah berikan padanya. Jika ia menolak bertobat sekarang, mungkin ia akan selamanya terjebak dalam tubuh buaya ini. Ya Allah, ampuni aku. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rahman mulai beristighfar dan bersujud di depan Ka'bah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanda-tanda keajaiban. Saat Rahman bersujud dengan penuh penyesalan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya yang semula bersisik mulai kembali normal. Perlahan-lahan, warna kehijauan di kulitnya menghilang, cakarnya mengecil dan kembali menjadi tangan manusia. Jemaah yang melihat kejadian ini mengucapkan takbir berkali-kali. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saat Rahman bangkit dari sujudnya, ia melihat kedua tangannya telah kembali normal. Ia menyentuh wajahnya dan merasakan kulit manusia yang hangat. Air matanya mengalir semakin deras. Ya Allah, Engkau telah memberiku kesempatan kedua. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Ia telah mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Tidak ada satupun dosa yang bisa disembunyikan dari Allah, dan hanya dengan tobat yang sungguh-sungguh, seseorang bisa memperoleh pengampunannya. Dan di sanalah, di depan Ka'bah, Rahman berjanji untuk menebus kesalahannya dan menjalani hidup yang lebih baik. Rahman masih berlutut di lantai Masjidil Haram, air matanya mengalir deras. Ia hampir tidak percaya bahwa tubuhnya telah kembali normal. Orang-orang di sekelilingnya masih menatapnya dengan wajah penuh ketakutan dan keheranan. Subhanallah, apa yang baru saja terjadi? Gumam seorang jemaah yang berdiri tak jauh dari Rahman. Seorang ulama tua yang tadi mendampinginya mendekat dan berkata dengan lembut, Allah telah menunjukkan kebesarannya kepadamu, Rahman. Tetapi ini belum selesai. Engkau harus mengakui segala kesalahanmu dan bertobat dengan sebenar-benarnya. Rahman menundukkan kepalanya, merasa tubuhnya masih gemetar. Ia sadar bahwa keanehan yang terjadi padanya bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah teguran langsung dari Allah. Ini adalah pengingat bahwa dosa yang ia sembunyikan selama ini akhirnya terbuka di tempat yang paling suci. Di depan Ka'bah, ia merasa seolah semua yang pernah ia lakukan dalam hidupnya kini terungkap di hadapan banyak orang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi cara untuk menutupi keburukannya. Pengakuan yang menyedihkan. Setelah beberapa saat dalam diam, Rahman menghela napas panjang. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkap kebenaran. Ia harus mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan manusia. Dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. Aku telah banyak berbuat zalim. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan hakku, dan aku menutupi dosa itu dengan bersedekah. Aku pikir dengan banyak memberi, aku bisa menutupi dosa-dosaku. Tapi ternyata, aku sangat salah. Para jemaah yang masih mengelilinginya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat kesungguhan di mata Rahman, melihat ketakutan dan penyesalan yang nyata. Aku seorang pengusaha di Indonesia. Aku memiliki banyak harta dan bisnis yang sukses. Tapi apa kalian tahu bagaimana aku mendapatkannya? Aku menipu, aku mencuri, aku merampas hak orang lain. Suasana di sekitar Ka'bah menjadi hening. Semua orang mendengarkan dengan napas tertahan. Rahman menutup matanya sejenak sebelum melanjutkan. Aku mengambil tanah milik seorang janda tua. Aku menipu karyawan-karyawanku dengan memotong gaji mereka. Aku bahkan merampas hak anak yatim yang seharusnya mendapatkan warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal. Seketika, isak tangis terdengar dari beberapa jemaah yang mendengarkan. Beberapa orang menutup mulut mereka, tidak percaya bahwa mereka sedang menyaksikan seseorang yang benar-benar mengakui dosanya di tempat suci ini. Ulama itu menatap Rahman dengan mata penuh kebijaksanaan. Mengapa kau melakukannya, Rahman? Rahman menundukkan kepala, karena keserakahan. Karena aku merasa bahwa dunia ini adalah tempatku untuk mengambil sebanyak-banyaknya.
Aku pikir selama aku bersedekah, Allah akan mengampuni semuanya tanpa aku harus benar-benar menyesal dan mengembalikan hak orang lain. Tapi aku salah, sangat salah. Allah tidak bisa ditipu. Salah seorang jemaah yang mendengar pengakuan Rahman akhirnya berbicara, "Engkau telah menganiaya banyak orang, Rahman. Engkau pikir Allah tidak melihat perbuatanmu?" Rahman menggeleng dengan wajah penuh air mata. Aku tahu bahwa aku tidak bisa bersembunyi darinya. Aku pikir dengan datang ke Mekah dan berhaji, semua akan hilang begitu saja. Tapi Allah menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk lari dari keadilannya. Seorang pria tua di antara jemaah yang mendengar pengakuan Rahman tiba-tiba berkata dengan suara bergetar, "Aku mengenal kisah ini. Aku mengenal seseorang yang kehilangan tanahnya karena pengusaha rakus di kotaku. Jangan-jangan orang itu adalah engkau." Rahman menatap pria itu dengan mata yang semakin basah, lalu mengangguk perlahan. "Ya, mungkin itu aku." Tangis pria tua itu pecah. "Subhanallah, kau membuat seorang wanita tua kehilangan tempat tinggalnya, dan dia meninggal dalam kemiskinan. Aku adalah saksi penderitaannya." Jemaah yang lain mulai beristighfar berkali-kali. Ada kemarahan yang muncul di wajah sebagian mereka, tetapi ada juga rasa iba melihat Rahman yang kini sudah terpuruk dalam tangis penyesalan. "Apakah kau benar-benar ingin bertobat?" tanya ulama itu dengan nada serius. Rahman mengangguk. "Ya, aku ingin bertobat. Aku ingin memperbaiki semua kesalahanku. Aku tidak mau menjadi seperti ini lagi. Aku ingin Allah mengampuni aku sebelum ajal menjemput." Tobat yang sesungguhnya. Ulama itu menghela napas panjang. Jika engkau benar-benar ingin bertobat, ada 3 hal yang harus kau lakukan. Pertama, kau harus menyesali segala dosa yang telah kau lakukan. Kedua, kau harus meminta maaf dan mengembalikan hak-hak orang yang telah kau zalimi. Dan ketiga, kau harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu selamanya. Hanya dengan cara itu, Allah akan benar-benar menerima tobatmu. Rahman mengangguk dengan tegas. "Aku akan melakukannya. Aku akan kembali ke Indonesia dan mencari semua orang yang pernah aku zalimi. Aku akan mengembalikan harta mereka. Aku akan meminta maaf kepada mereka. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus dosa-dosaku." Para jemaah yang mendengar janji Rahman mulai terharu. Beberapa orang yang sebelumnya marah kini mulai menerima bahwa Rahman benar-benar ingin berubah. Ulama itu tersenyum tipis dan berkata, "Maka bertobatlah sekarang juga. Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Rahman kembali bersujud di depan Ka'bah. Dengan hati yang hancur, ia berbisik, "Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah." Para jemaah yang menyaksikan ikut berzikir bersama. Malam itu, di bawah langit Mekah yang penuh berkah, Rahman memulai perjalanan barunya. Ia bukan lagi seorang pengusaha serakah yang mengira bisa membeli ampunan Allah dengan harta. Ia kini adalah seorang hamba yang benar-benar menyesali kesalahannya dan berjanji untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan Allah, dengan segala rahmatnya, membuka pintu tobat bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Malam di Mekah terasa begitu syahdu. Udara sejuk menyelimuti Masjidil Haram, dan Rahman masih berlutut di depan Ka'bah, menangis penuh penyesalan. Setelah pengakuannya yang mengejutkan, ia merasakan kelegaan sekaligus ketakutan. Kelegaan karena akhirnya ia mengakui kesalahannya, dan ketakutan karena ia sadar bahwa ia harus menebus semua perbuatannya. "Astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak pantas mendapatkan rahmat MU, tetapi aku memohon agar engkau tidak menutup pintu tobat untukku." Para jemaah yang masih berada di sekelilingnya ikut berzikir, melantunkan doa bersama. Sebagian dari mereka masih terkejut dengan kejadian yang mereka saksikan, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun bagi hambanya yang benar-benar bertobat. Keajaiban di Tanah Suci. Beberapa saat setelah Rahman selesai berdoa, seorang pria tua dari rombongan haji Indonesia menghampirinya dan menepuk bahunya dengan lembut. "Anak muda, aku tidak mengenalmu secara pribadi, tetapi aku percaya bahwa Allah telah memberikanmu kesempatan kedua. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya." Rahman menatap pria itu dengan mata sembab. "Aku akan menebus semua kesalahanku, Pak. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin mengembalikan semua yang bukan hakku." Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. "Maka lakukanlah segera. Jangan menunggu sampai ajal datang menjemput. Jika kau benar-benar ingin bertobat, buktikan dengan perbuatan." Malam itu, Rahman duduk di pelataran Masjidil Haram, merenungkan semua yang telah terjadi.
Ia merasa bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Kembali ke Indonesia, perjalanan menebus dosa. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya dengan hati yang penuh rasa syukur, Rahman kembali ke Indonesia. Namun, kali ini ia pulang bukan sebagai seorang pengusaha kaya yang sombong, tetapi sebagai seorang pria yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalunya. Begitu tiba di tanah air, ia segera memulai misinya, mengembalikan hak yang dirampas. Rahman mencari keluarga yang telah kehilangan tanahnya akibat kelicikannya. Ia menemui anak-anak dari janda tua yang dulu ia rampas tanahnya. Dengan berlinang air mata, ia menyerahkan surat tanah yang dulu ia ambil secara paksa. Ini adalah hak kalian. Aku telah berbuat zalim, dan aku mohon ampun. Aku ingin kalian mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kalian. Anak-anak janda itu menangis haru. Salah satu dari mereka berkata, "Ibu kami sudah tiada, tapi jika beliau masih hidup, pasti akan memaafkanmu." Membayar hutang moral kepada karyawan yang ia tipu. Rahman mendatangi mantan karyawannya yang dulu ia rugikan. "Aku telah memotong gaji kalian tanpa hak. Aku telah menzalimi kalian. Sekarang, aku ingin membayar semuanya, termasuk bunga dari apa yang telah aku ambil." Para mantan karyawannya terkejut, tetapi mereka menerima niat baik Rahman dengan lapang dada. Membangun yayasan untuk anak yatim. Rahman menyadari bahwa salah satu dosanya yang paling besar adalah mengambil hak anak yatim. Untuk menebus kesalahannya, ia membangun sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. "Aku pernah merampas hak anak yatim. Sekarang, aku ingin mengabdikan hidupku untuk mereka." Pengampunan yang sesungguhnya. Saat Rahman telah menyelesaikan misinya, ia merasa hatinya jauh lebih ringan. Kini, ia tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan dosa-dosanya. Ia tahu bahwa Allah telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Suatu malam, ia bermimpi kembali ke Tanah Suci. Namun, kali ini bukan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di depan Ka'bah, mengenakan pakaian ihram yang bersih. Langit begitu terang, dan suara adzan menggema dengan merdu. Di dalam mimpi itu, sebuah suara lembut berbisik di telinganya. "Tobatmu telah diterima. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar kembali kepadanya." Ketika ia terbangun, air mata mengalir di pipinya. Ia tersenyum, merasa bahwa Allah telah benar-benar mengampuninya. Dulu, ia berpikir bahwa ibadah haji bisa menghapus dosanya tanpa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ia kini mengerti bahwa tobat bukan sekadar meminta ampun, tetapi juga harus diiringi dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan.